Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged nglampahi ibadah, kita saged nglampahi salat subuh kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang perjalanan kita di alam kubur. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dianggap sahih oleh Al-Arnaud juga oleh Albani, saking Bara' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innal abdal mu'mina idza kana fin qita'im minad dunya wa iqbalim minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia berada di antara putusnya dunia dan menghadap akhirat. Dalam arti ketika dia akan meninggal. Ini orang mukmin, juga nanti ada orang kafir. Yang peristiwa ini disebut dengan sakratul maut. Bahwasanya setiap manusia ketika akan meninggal itu ada namanya sakratul maut, yaitu mabuknya maut. Di mana seseorang akan meninggal, dia akan mengalami kemabukan-kemabukan. Karena begitu hebatnya berpisahnya roh dari jasad. Dan sakratul maut itu pasti terjadi. Disebutkan di surat Qaf ayat 19, waja'at sakratul maut bil haq, dan telah datang sakratul maut dengan benar. Kemudian di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah dawuh, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya maut itu punya sakarat, punya kemabukan-kemabukan. Jadi mati itu akan didahului sakratul maut. Dan ini terjadi kepada seseorang walaupun dia berbaring sakit, ketika akan meninggal terjadi sakratul maut. Atau ketika seseorang yang mati dengan tiba-tiba seolah-olah menurut kita niku boten wonten sakratul maut, tetapi bagi Allah telah menetapkan sakratul maut. Kemarin di hari raya Idul Adha ada salah satu ulama yang ketika khutbah Idul Adha, dia asalnya pendeta, kemudian menjadi Islam, namanya Muhammad Yahya Waloni. Itu di YouTube banyak kita lihat. Itu beliau ketika khutbah Idul Adha, ketika khutbah pertama,
Jadi khutbah Idul Adha itu ada dua pendapat. Ada khutbah Idul Adha itu seperti khutbah Jumat, terdiri dua khutbah. Ada khutbah Jumat, khutbah Idul Adha itu hanya satu khutbah, sebagaimana yang kita lakukan, dan inilah yang kita anggap lebih kuat. Ketika Ustadz Muhammad Yahya Waloni di khutbah pertama dia biasa menyampaikan seperti orang sehat menyampaikan, tetapi di khutbah kedua tiba-tiba dia jatuh dan dia meninggal. Apakah tidak ada sakratul maut? Ada. Atau seseorang misalkan kecelakaan, dia sehat naik sepeda, tiba-tiba dia ditabrak oleh bus dan meninggal. Apakah tidak ada sakratul maut? Ada. Bagi manusia seolah-olah mustahil di waktu yang sangat sempit itu ada sakratul maut. Tetapi bagi Allah sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama, Allah bisa mempercepat, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, waktu yang sangat lama. Tapi bagi Allah hanya ditempuh satu malam. Demikian juga di waktu sakratul maut seolah-olah tidak ada waktunya. Ketika orang mati mendadak, bagi Allah mudah, karena yang tunduk kepada Allah itu waktu, bukan Allah tunduk kepada waktu, tetapi waktu yang tunduk kepada Allah. Maka disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang itu di dalam sakratul maut, nazala ilaihi malaikatu minas sama, akan turun malaikat. Jadi beberapa malaikat itu akan turun dari langit. Ketika yang mati itu orang solih, orang mukmin yang solih, malaikat yang turun itu dengan wajah yang bersinar seperti matahari, membawa kain kafan dari surga, membawa ramuan obat-obatan dari surga. Dia berada dalam jarak sebatas mata memandang. Kemudian turunlah malaikat maut. Malaikat maut ini yajlisu inda ro'sihi, dia duduk di samping kepala si mayit. Maka ketika mayit itu orang mukmin, malaikat maut ngomong, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah. Maka nyawa atau roh orang mukmin itu akan keluar kama tasilul qatrah min fisifqa, itu akan keluar sebagaimana keluarnya air dari tutupnya. Jadi seolah-olah mudah. Tetapi di hadis yang lain, menawi tiang menika itu tiang kafir, tiang munafik, malaikat yang turun itu dengan wajah yang hitam, membawa kain kafan dari neraka, membawa ramuan dari neraka. Dan ketika malaikat maut itu mencabut, maka sebagaimana mencabutnya besi yang mempunyai rongga, mempunyai yang tidak lurus, besi yang tidak lurus, itu dicabut dari kain wol, seolah-olah sangat menyakitkan. Maka ketika di dalam sakratul maut itu terjadi, disebutkan di kitab At-Tadhkirah, kitabnya Imam Al-Qurtubi, bahwasanya ketika sakratul maut itu setan itu hadir. Jamaah engkang minul ya. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, itu menyebutkan secara tidak rinci apakah orang yang akan meninggal itu didatangi setan, tetapi yang jelas setan itu akan menggoda manusia. Jadi di surat Al-Anfal, di surat Al-A'raf ayat 16, ini setan bersumpah, fabima ahwaitani la'akudanna lahum siratakal mustaqim. Karena disebabkan engkau telah membuat aku sesat, ya Allah,
Aku akan membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Aku buat manusia itu tidak berada di jalan yang lurus. Ini sumpah setan. Setan akan membengkokkan manusia supaya menuju neraka. Dan itu dilakukan setan kepada manusia secara umum. Baik kondisi sehat, lebih-lebih kondisi sakratul maut, di mana innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu ditentukan di akhir. Jadi ada manusia yang solih dari awal sampai tua, itu solih taat kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya kalau ditutup dengan amalan yang jelek, dia akan masuk neraka. Jadi amalan itu akan ditentukan di akhir hayat. Ada orang yang membunuh 99 jiwa sehingga genap 100, seolah-olah ini masuk neraka. Ternyata di akhir hayatnya dia tutup amalan tersebut dengan bertaubat kepada Allah sehingga dia masuk surga. Maka menurut para ulama, hadirnya setan di sakratul maut itu pasti. Karena itulah yang menjadi penentu manusia masuk neraka atau masuk surga. Maka Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan di dalam kitab At-Tadhkirah, ketika orang itu akan meninggal, datanglah dua syaitan, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Jadi walaupun ini tidak hadis sahih, tidak kita imani 100%, tetapi paling tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa setan itu menggoda manusia. Kemudian setan yang sebelah kanan ini menjelma menjadi bapaknya. Kemudian ngomong setan yang ada di sebelah kanan, ya bunaya mutu ala dinin nasara, anakku, matilah engkau di atas agama Nasrani. Fahuwa khairul adyan. Agama Nasrani itu sebaik-baik agama. Kemudian yang di sebelah kiri itu menjelma menjadi ibunya. Kemudian ngomong, ya bunaya mutu ala dinil Yahud, matilah engkau. Muta ala dinil Yahud, matilah engkau di atas agama Yahudi. Huwa khairul adyan, karena agama Yahudi itu sebaik-baik agama. Ini setan mendatangi orang di dalam sakratul maut. Jamaah ingkang minulya, pramila kula lan panjenengan sedaya, supados kita menghadap Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, dengan tutup yang baik, akhir yang baik, dan tidak di akhir yang jelek atau su'ul khotimah. Kita diperintahkan untuk selalu beramal solih, karena manusia itu akan berbuat sebagaimana kebiasaan-kebiasaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai manusia, bertakwalah engkau dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam ayat ini menunjukkan kula lan panjenengan sedaya supados beramal solih terus, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan di samping beramal solih, kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka su'al husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku minta kepada engkau supados aku mati dalam keadaan husnul khotimah, dan aku dihindarkan dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah ingkang mulya, mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.